Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok depan.
Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stick-golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick-golf ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Enggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga, sama. Tapi nggak nyampe. Ada yang Begini. Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. ya Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. Siap. Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke kores tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di pengacara kita kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah Dan kita punya Saya paham, Pak. Ya, sudah itu aja. Ya. Itu nanti PP saja. Ya. Istrinya ya, hari udah. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa maksud? Orang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap itu atas korban. Oke. Terus posisinya saksi
juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore.
Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan. Bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok buah itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada suara atas gitu? Ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa kayak ini? Oke.
Agak nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah, atau sering main golf kah, atau seperti apa? Tidak. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya. Punya Saya paham, Pak. ya, sudah. Ya, ya. Itu nanti ya. Istri muda ya, tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di tempat korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi.
Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Jagat tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jagat menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jagat waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap dulu aja. Depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024.
Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam begitu aja. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga? Iya. Sama? Tapi ada nyamping. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak Yosef itu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang proses-prosesan tadi tuh. Siap. Yang proses-prosesan. Oh iya. Sebelum ke proses tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita masuk punya Saya paham, Pak. ya, sudah ya, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, Istrinya ya, hari udah. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Pulang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu,
terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef,
yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan besar gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi ada nyampi. Agak nyampe ini. Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oh.
diri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah punya tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bimbing gitu. Nggak terlalu mengingat di bimbing gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap,
sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Jagat tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jagat menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jagat waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo sosok kuah itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban,
Ember, Gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga? Iya. Sama? Tapi ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah kan? Terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah Dan kita semua punya Saya paham, Pak. Ya, bisa. sudah Ya. itu aja. Ya. Itu nanti PP saja. Ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa? Maksud? Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap itu Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis Hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada Majelis Hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian Majelis Hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata Majelis Hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa,
Secara fisik dan batin, saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada nyampi. Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik lagi dengan yang
Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham satu lah. Ya, bisa. Ya, ya. Itu nanti PP saya. Ya. Istri muda ya. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat.
Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Jagat tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jagat menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jagat waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan.
Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Tidak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga, Iya. sama. Tapi ada nyambi. Ada yang Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. ya Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah Dan kita semua punya Saya paham, Pak. Ya, sudah, itu aja. Ya, Itu nanti PP saja. punya ya, hari udah. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya, Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak tahu apa maksud. Pulang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke, terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis,
25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis Hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada Majelis Hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian Majelis Hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata Majelis Hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024,
malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick-golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick-golf ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba sebut. Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi ada nyampi. Ada nyampi? Apa kayak ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tuh.
Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah, atau sering main golf kah, atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham, Pak. Punya tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini.
Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Jagat tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jagat menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jagat waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap aja depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang.
Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, nah atasnya. Nah Iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel itu Kalau pahamnya yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga, sama. tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kamu itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah punya Saya paham sama. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Pergi di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan di atas gitu? Ada. Itu apa namanya? Moncongnya, moncongnya ya. Atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga, Iya. sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main gol? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia itu punya tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap buah itu. Depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada suara di atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga? Sama? Tapi nggak nyampe. Ada yang Sampai ini. Oke. Ada nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah, atau sering main golf kah, atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita. ya Dan kita semua punya Saya paham, Pak. ya bisa sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya Istri muda ya. Hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Maksud mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di tempat korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo, siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Enggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main gol? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham, Pak. ya, punya tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Saya pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa maksud? mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di tempat korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap aja depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga? Iya. Sama? Tapi ada nyampi. Agak nyampe. Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita. ya Dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. ya sudah sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP ya saya. Istri muda ya. Hari muda. Siap. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Pergi di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap dulu itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan besar gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi ada nyampi. Agak nyampe. Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main belum? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai ahli? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Saksi, kebetulan saksi juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah punya Saya paham satu. ya, 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 Itu nanti PPS ya, ya, istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pagi. Ya, Pagi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Orang minat di bibi gitu. Awal-awal ini tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, sok-sok aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Enggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga? Iya. Sama? Tapi nggak nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham, Pak. ya, Sudah, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Saya pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Maksud? mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TKU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini. Baik fisik maupun batin.
Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel itu? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi ada nyampi. Ada nyampi? Apa ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu di sini. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik lagi dengan yang Polres
Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Saksi, kebetulan saksi juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bimuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat.
Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB. Matram Danu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan.
Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat dihantam gitu ya. Masuk gimana? Langsung dihantam. Bisa coba satu. Langsung. Oh begitu juga? Iya. Sama? Tapi ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-poresan tadi tuh. Siap. Yang polres-poresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu nanti tak. ya Dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. ya Tapi sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya Istri muda ya. Tapi muda. Siap. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bisuki seperti apa? Saya pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis,
25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah,
Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan letak gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi ada nyampi. Agak nyampe ini. Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa ada di mana? di sebelah kanan. Berarti kalau saya itu di Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tuh.
Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Tidak. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham, Pak. ya, Itu nanti PP saya. Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bimuki seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu netap di bibi gitu. Nggak terlalu. Ulangi lagi ini. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini.
Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo siap-siap kuah itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang.
Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat di hantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Sampai ini. Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel loh. ya Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. Siap. Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke koresan. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Makin. Iya. Kebetulan kami juga ada di sini, ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos dua. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu nanti kita. ya Dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. ya sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya ya Istri muda ya. Hari muda. Siap. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, kalau pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu apa maksud? Orang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, moncongnya. Nah, Atasnya? nah iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi nggak nyampe. Ada nyampe. Oke. Ada nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main gol? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Maksud? kurang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap gue itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Itu apa namanya? Loncongnya kan? Loncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat di hantar begitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba terbuka. Langsung Oh begitu juga? Iya. Sama? tapi ada nyampi. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita punya Saya paham, Pak. ya, sudah itu ada. ya, Itu nanti PP ya, saya. Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak tahu apa maksud Ulangi lagi bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetapkan korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis Hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada Majelis Hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian Majelis Hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata Majelis Hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Nah, gimana? Gini? Ada acuan atas gitu? Ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat di hantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. Siapa? Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke koresan. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main gol? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya. Punya Saya paham, Pak. ya, ya, Itu nanti pakai saya. ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak tahu apa maksud? Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo kita siap-siap buah itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Loncongnya kan? Loncongnya ya. Atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga? Iya. Sama? Tapi ada nyamping. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita semua punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu aja. ya. Itu nanti PP saya. Ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Maksud? Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di tempat korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo, siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan di atas gitu? Ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya? Atasnya? Nah iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi ada nyampi. Ada yang ini. Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. Siap. Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke koresan. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main belum? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Saksi, kebetulan saksi juga ada di sini, ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita ya punya saya paham sama ya sudah ya aja ya itu nanti bagi saya ya istri muda ya hari muda tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa? orang tinggal di bibi kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu,
tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok buah itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu,
terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu di Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. siap. Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke koresan. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. Ya, sudah itu aja. Ya. Itu nanti PP saya. Ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pagi. Ya? Pagi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa? Kurang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021.
Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan. Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo sok-sok aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main gol? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Saksi, kebetulan saksi juga ada di ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham, Pak. ya, 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 Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak tahu apa maksud? Orang kita di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap itu atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Loncongnya, kan? Loncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba sebut. Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kamu itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-poresan tadi tuh. Siap. Yang polres-poresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah punya Saya paham, Pak. ya, ya, Itu ada. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya, Nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa maksud? Orang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya? Nah, atasnya? Nah iya. Dipukulkan ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main gol? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di pengacara kita, kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham sama. ya, ya, Itu nanti PP saya. ya, Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, bukan pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak tahu apa maksud. Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetapkan batas korban. Oke, terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan batas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau saya begitu. Saya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu dan kita. ya Dan kita masuk ke punya Saya paham, sama. ya sudah sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya Istri muda ya. Hari muda. Siap. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Binuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa? Maksud Pergi di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap. Menetap. Korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo siap-siap kuah itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukulkan ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main bom? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia ya. Punya Saya paham, Pak. Ya, ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, kalau pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu, nggak terlalu. nggak tahu apa maksud. Orang tinggal di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di tempat korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap dulu itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantar begitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantar. Bisa coba sebut. Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi ada nyampi. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau saya itu di Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah nanti kita semua punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu ada. Ya, Itu nanti PP saya. ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Ulangi lagi ini. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan besar gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel itu? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama. Tapi ada nyampi. Agak nyampe ini. Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main bola? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Saksi, kebetulan saksi juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah ya. kita masuk punya Saya paham, Pak. ya, sudah Sudah, itu ada. ya, Itu nanti PP saya. ya, Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. maksud Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo sok-sok aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyamping. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-poresan tadi tuh. Siap. Yang polres-poresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah ya. Punya Saya paham sama. ya, ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya. Istri muda ya, tapi muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. nggak terlalu maksud. Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Atasnya? Iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu di sini. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main bola? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah dan kita punya tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncong ini ya? Nah, atasnya? Nah iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba sebut. Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang ini. Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Sebelum ke polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah kita semua punya Saya paham sama. ya, sudah itu aja. ya, Itu nanti PP saya. Istri punya muda ya, juga. hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa maksud? kurang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo sok-sok aja. Depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang gimana? Ini ada acuan atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga ya? Sama? Tapi ada nyampi. Ada nyampi? Apa kayak ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Sebelum ke polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai ahli? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah punya Saya paham, Pak. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo, siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada suara di atas gitu? Tidak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga? Iya. Sama? Tapi nggak nyampe. Ada yang begini. Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh? ya Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang Polres-Polresan tadi tuh. Siap. Yang Polres-Polresan. Oh iya. Sebelum ke Polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Tidak. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Makin. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah Dan kita semua punya Saya paham, sama. Ya, sudah. Ya. Itu aja. Ya. Itu nanti PP saya. Punya Istrinya ya. Hari udah. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Saya kalau pergi, Ya? bukan pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak tahu apa maksud? Orang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di tempat korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TKU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stick-golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick-golf ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan besar gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Agak nyampe. Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main belum? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita masuk punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu ada. ya. Itu nanti PP saya. Ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diuji seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, sosok gue itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Ya. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga Iya. sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu di Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. siap. Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke koresan. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos dua. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu nanti tak. ya Nanti tak masuk ke sana. punya Saya paham, Pak. ya sudah Sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti pakai saya. ya ya Istri muda ya. Hari muda. Siap. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu apa maksud? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap itu Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada suara besar gitu? Itu apa namanya? Loncongnya, kan? Loncongnya ya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya. Sama. Tapi ada nyampi. Ada nyampi. Apa kayak ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main bola? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham satu, Pak. Ya, ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa maksud? orang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di tempat korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Gitu. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga, Iya. sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. ya Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. Siap. Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke koresan. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu dan kita. ya Dan kita masuk ke punya Saya paham satu Pak. ya sudah sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya Istri muda ya. Hari muda. Siap. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. nggak terlalu maksud Pulang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi nggak nyampi. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Seperti ini. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi itu. Siap. Yang koresan. Sebelum ke kores tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main belum? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai ahli? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah punya Saya paham satu Pak. Ya, itu jelas. Ya, itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya, hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pulang pergi. Ya, Pulang pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. maksud Pulang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, sok-sok aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke bitupi seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan besar gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya? Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel itu? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyamping. Agak nyamping. Apa kayak ini? Oke. Agak nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau Pak Yosef di sini. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang proses-prosesan tadi tuh. Siap. Yang proses-prosesan. Oh iya. Sebelum ke proses tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu dan kita. ya Dan kita masuk ke punya Saya paham, Pak. ya sudah sudah. ya Itu aja. ya Itu nanti PP saya. ya ya Istri muda ya. Hari muda. Siap. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia foto pergi. Ya, Foto pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu maksud mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap aja depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan di atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya? Sama. Tapi ada nyampi. Ada nyampi. Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel dulu. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oh. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang kores-koresan tadi tuh. Siap. Yang kores-koresan. Oh iya. Sebelum ke kores tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main belum? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dulu nanti kita. Ya. Dan kita masuk ke rumah. punya Saya paham sama. Ya, Sudah. Ya. Itu aja. Ya. Itu nanti PP saya. Ya. Ya. Istri muda ya. Hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa? Maksud Pulang lagi bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyamping. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada nyamping dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah, dan kita semua punya Saya paham, Pak. Ya, sudah, itu aja. Ya, Itu nanti PP saya. Istri punya muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya, Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. apa maksud? Orang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan besar gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel ini? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada nyampi. Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main bom? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita masuk punya saya paham sama ya, sudah itu aja ya, itu nanti PP saya istri muda ya hari muda tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. orang minati bibi kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap buah itu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah kita semua. punya Saya paham sama. Ya, Sudah, itu aja. Ya, Itu nanti PP saya. Istri muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, kalau pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak nggak tahu apa maksud. Orang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap dulu aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stick-golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick-golf ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan besar gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel, yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya, sama. Tapi ada nyampi. Ada nyampi. Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oh. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang kores-koresan tadi tuh. Siapa? Yang kores-koresan. Oh iya. Sebelum ke kores tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main belum? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Saksi, kebetulan saksi juga ada di sini, ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia itu Rumah dulu dan kita. ya, Dan kita semua punya Saya paham sama. ya, Sudah. ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya. Hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa maksud? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat dihantam begitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang Apa kayak ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita semua punya Saya paham, sama. Ya, sudah itu aja. Ya. Itu nanti PP saya. Istri Punya muda ya, juga. hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bibi seperti apa? Dia kalau pergi, Ya? bukan pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak Nggak terlalu apa? Maksud? minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga ya, sama. Tapi ada nyampi. Ada yang ini. Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oh. Biasanya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang kores-koresan tadi tuh. Siap. Yang kores-koresan. Oh iya. Sebelum ke kores tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main belum? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita masuk punya saya paham sama Ya, sudah itu aja Ya. itu nanti PP saja istri Punya muda ya hari muda tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa maksud? Pergi di bibi gitu. kalau pergi tidak terlalu menetap itu atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sosok saya depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan, moncongnya. Nah, Atasnya? nah iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba sebut. Langsung Oh begitu juga nih, sama. tak ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu begitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Sebelum ke polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Siap. Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya, itu ada. ya. Itu nanti bagi Ya. saya. Punya Istrinya ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bituti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis Hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada Majelis Hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian Majelis Hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata Majelis Hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo, siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan? Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada nyampi. Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel tuh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main gol? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. 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 Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita. ya, Dan kita semua. punya Saya paham sama. ya, bisa Sudah. ya, Itu aja. ya, Itu nanti PP saya. ya, ya. Istri muda ya. Hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia kalau pergi, Ya, kalau pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. nggak terlalu apa maksud? Kurang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo sok-sok aja depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan ke atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, Atasnya? nah iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba tertutup. Langsung Oh begitu juga nih, sama. tak ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Ada yang dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau mau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah punya Saya paham, Pak. ya, istrinya tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Kuahnya mana? Ayo sosok saya depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan sakas gitu? Ada. Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada nyampi. Apa kayak ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Hmm. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai ahli? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah itu dan kita punya saya paham satu Ya, sudah itu aja. Ya. Itu nanti PP saya istri Punya muda ya, juga. tapi muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pernah pergi. Ya? Pernah pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Maksud? kurang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan,
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap dulu. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Nah, atasnya. Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. masuk gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga, sama. Tapi nggak nyampe. Agak nyampe ini. Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. ya Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. Siap. Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke koresan. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah Dan kita semua punya Saya paham, Pak. Ya, sudah. Ya. Itu aja. Ya. Itu nanti PP saya. Ya. Istri muda ya. Hari muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia fotografi. Ya? Fotografi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa? Maksud? Mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap itu Menetap. korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick-golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick-golf ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga nih, sama. Tapi ada nyampi. Ada nyampi. Apa kayak ini? Oke. Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kamu itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Sebelum ke polres tuh. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Ya, Tahu? tahu. Pernah ikut main bola? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai ahli? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Makin. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham satu Pak. Ya, Sudah. Ya. Itu ada. Ya. Itu nanti PP saya. Punya Istri muda ya. Pakai muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan diikuti seperti apa? Dia pergi. Ya, Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu. Orang minat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetapkan korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan
BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo, siap-siap aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan,
Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara membuat siklop. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul siklop ke B2B seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang Gimana? Gini? Ada acuan atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya ya. Nah, atasnya? Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat di hantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga? Iya. Sama? Tapi ada nyampi. Ada yang Apa ini? Oke. Agak nyampi dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh? Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Harusnya di sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. Siap. Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke koresan. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef tidak punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah punya Saya paham sama. Itu nanti PP saya. Istrinya ya, tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Yuki seperti apa? Dia foto pagi. Ya? Foto pagi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Maksud mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap di atas korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Uangnya mana? Ayo siap-siap aja dulu. Depan-depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick golf. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick golf ke Bituti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Izin yang mulia. Nah, gimana? Ini ada acuan di atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya, kan? Moncong ini. Nah, atasnya. Nah, Iya. dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel, Kalau Pak Amel yang saya lihat langsung dihantam gitu ya. langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba terbuka. Langsung Oh begitu juga, Iya. sama. tapi ada nyampi. Agak nyampe Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau saya begitu. Sebelah kiri. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa?
Iya. Tahu? Tahu. Pernah ikut main bola? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai ahli? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Makin. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh, Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia punya Saya paham sama. Itu nanti istri muda ya, laki muda. Tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Bibi seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu Orang di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan.